Nah ini menarik perkembangan terakhir ini pasca Idul Fitri ya kan? Betul. Pasca orang takbiran Allahu Akbar Allahu Yang Akbar, dimana lewat. orang-orang pada kusuk sholat Idul Fitri, ada yang sibuk Ada yang sibuk gosip, menghubung. yang gosip bikin hoax. Nah, Alah, jadi kurang memang kerjaan banget nih. Seolah-olah Mm-mm. ada seseorang Ya, yang mengaku sebagai Dokter Tifa betul. dan bikin foto profil Dokter Tifa Ya, menghubungi Andi Azwan. nah. Kita tidak usah bilang Andi Azwan, bilang AA aja. aja, jadi nggak usah disebut. Oh jangan bilang AA, bilang Andi Azwan aja. Iya, karena apa? Karena udah biasa dia mengudarkan hoax macam itu udah biasa. Ya gitu, jadi udah nggak usah Jadi digarap lah. Gitu. menariknya adalah Dokter Tifa ini yang Dokter Tifa dengan nomor yang tidak dikenal itu, Ya, yang ternyata nomornya baru dibeli, betul. itu menghubungi Andi Azwan Ya, untuk minta fasilitasi ke Solo, nah, ke ya baru itu maksudnya emang baru 1 tahun terakhir gitu. Oke, Nah, jadi ya. pejabat teras ya kan? Ya. Jadi pemuja hebat tembok ratapan Solo. Ah, itu pejabat teras. Pejabat Ya. teras. Nah, lalu kemudian ceritanya nih Andi Azwan klarifikasi ke Al-Qadiri yang pakai Q ya Pakai kan? Q Al-Qadiri. Al-Qadiri. Ah. Ya. Lalu Tapi kemudian nggak cuma klarifikasi. Sebelum dapat jawaban pasti dari Bang Al-Qadiri yang asli, ya. dia sudah cerita-cerita dulu kemana-mana. Oh iya. Itu bahwa dapat WA dari Dokter Tifa. Iya. Aduh, belum dijelaskan itu dari siapa. Belum check and recheck and triple check, Ah, langsung saja. ya. Nah, gitu. memang banyak sekali isu tentang Dokter Tifa ini Ya. yang konon katanya OTW ke Solo, Nah. ya kan? Nah, salah satunya gini, kita bacakan percakapan WA-nya. Ya, Jadi percakapan WA-nya adalah begini. Dia Pertama, kirim dulu ucapan selamat ucapan video. dan itu ucapan itu gampang. Dan ini Ada ada X. di X Dokter Tifa, ya, Terus di foto Twitter. profilnya ini, Ya, ya, ini adalah menggunakan foto Dokter Tifa ya. yang waktu itu masih berada di Polda Metro Jaya di depan tulisan subdit berapa, subdit berapa, subdit Oke. berapa itu. Dan itu mudah sekali ditemukan. Mudah sekali dapatnya dari foto-foto Jadi yang bilang ada begini, itu. selamat hari raya Idul Fitri. Idul. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, udah Ya. salah nulisnya juga. Kemudian ya kan? mohon maaf lahir dan batin. Ya, Dijawab juga ini kayaknya jawabnya. oleh Andi Azwan. Andi yang jawab. Azwan. Mohon maaf. Lalu lahir- bantu fasilitasi saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi Bang Bang Andi. Ya, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. ya. Ini yang menarik. Dokter Tifa. Dokter Tifa itu dia harusnya kan bertanya, Iya. ya kan? Harusnya ada tanda tanyanya. Iya. Tapi itu tidak, itu memastikan Iya. ini Dokter Tifa. Iya. Satu lagi yang aneh, semua Lanjutannya pemirsa mana itu, nih? ini lanjutannya. Ya. Bahwa dia kemudian sudah langsung Andi Azwan tuh sudah langsung mengganti nama 08124 sekian itu Dengan Dokter menjadi Tifa. Dokter Tifa. Oke. Jadi kan ini langsung kan dia save. langsung dia save dan langsung dia percaya. Iya. Dan setelah itu disebarkan foto-fotonya. Ya. Nah, ini kan udah jelas. Lalu ini kemudian Parah. jangan publikasi dan jangan ada wartawan. Ini yang kata Dokter Tifa. Ya. Lalu kemudian Andi Azwan bilang, apa, Apa kita bisa bertemu dulu? dulu? Nah, Boleh bang. ya. Saya dengan Pak Al-Qadiri. Al-Qadiri. Oke, ditentukan saja tempatnya oleh ibu. Ya. Saya komunikasikan sama pihak saya dulu. Ya. Yang katanya, Ya. tak info. Ya. Siap ibu. Ya. Ya. Besok pagi sekitar jam, Jam 10 bisa bang di Tebet. Ya, nah ini. Cafe Ini dia mungkin Coffee. mempelajari kebiasaan time. Dokter Tifa biasanya di Tebet kan? Ya. Tapi kafenya salah gitu ya. Oke. Gitu, biasanya nggak di situ gitu loh. Kafe. Saya berdua dengan Pak Al-Qadiri Al-Qadiri lagi. Ya tapi begini Mas Roy, kita Ya. kan harus juga korek ya. Nah, Artinya ketika orang itu menyampaikan pesan bertemu pukul 10, ya, itu maksudnya apa? Karena kan jelas bahwa pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. oh iya. Apa hanya sekedar untuk memberikan sebuah Kalau saya analisis, legitimasi kalau bahwa kalau saya gini, Ya. yang pertama adalah tidak wajar seseorang menerima WA dari nomor yang tidak dikenal, ya, kemudian dia sudah memastikan bahwa ini Dokter Tifa. oke. Ya itu nggak wajar. Apalagi- Harusnya kan dia bertanya Ya. atau mengcross check ke siapa saja atau ke ya kalau dia misalnya dia mengirimkan ini ke Pak Al-Qadiri, harusnya pada saat itu dia dapat nomor itu dia langsung tanya Al-Qadiri kan? Apakah benar ini Apakah benar nomor Dokter Tifa? Enggak, langsung dia memastikan dan kemudian dia langsung mengganti nama ya, yang di save itu dengan Di- Dokter Tifa. Ya. Ini namanya memang kesengajaan kalau menurut saya. Jadi untuk menunjukkan kepada orang ini loh dari Dokter Tifa. Nah, ini. Dan setelah itu dia sengaja cerita-cerita itu di kanalnya sendiri yang namanya catatan
Andi Azwan. Oh, dia ada gitu. Ada. Oke. Ada, dan dia bacakan itu dan dia tunjukkan. Gitu loh, seolah-olah dia memang dapat dari Dokter Tifa. Dan itu tanggal berapa itu ya? Ini kira-kira 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Jadi artinya gini, Bang. iya. Artinya adalah apa? Artinya adalah ini menurut saya modus yang sama persis dengan modus atau senada ya, bukan masalah. Modus hoax 50 miliar. Oke. Yang itu ada seolah-olah si RHS atau Rismon ngomong, padahal Rismon nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, karena kemudian langsung disebarin di grup Ceboker Nusantara itu, dan mereka langsung teriak bareng-bareng melakukan glorifikasi atau melakukan selebrasi terhadap pesan yang sebenarnya belum jelas itu. Oke. Gitu, Tapi begini, kalau kita analisis ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Andi Azwan tidak tahu siapa yang melakukan itu. Itu pokoknya barangkali ada orang yang iseng, mungkin orang yang mau mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ini ada yang lucu lagi nanti. Yang kedua, kemungkinan kedua, ya dia juga. Nah iya. Kenapa saya bilang ada yang lucu? Iya. Kan yang orang yang bisa membuka get contact itu sebenarnya bukan lagi orang terbatas, orang biasa bisa buka. Iya. Dan sekarang kalau kita buka get contact, tanpa bermaksud saya menunjuk kepada pihak tertentu, nomor itu sekarang banyak sekali mengatakan ini termul, bahkan disebut nama juga. Iya. Ada namanya, katanya inisialnya AA juga. Oke. Nah, tapi bukan Andi Azwan A-nya. A yang lain. Iya. Ar. Gitu. Meskipun itu ya belum tentu benar ya, makanya saya tidak sebutkan detail ya gitu. Tapi artinya silakan cek di get kontak, nomornya itu kemudian muncul nomor yang kemudian disinyalir nomor dari kolam itu juga. Oke. Dan jadi kalau itu bukan nomor sengaja, ada kesengajaan. Sengaja untuk memecah belah ya. Ya. Tapi begini, kan mereka kan senang sekali kalau seandainya beneran di antara kita ini kan pecah. Iya. Bahkan kita harus autokritik ya. Bahkan sebagian di antara kita sepertinya percaya bahwa Dokter Tifa OTW ke Solo. Nah, itu makanya nggak boleh. Ada yang mengatakan, misalnya ini mohon maaf ya dengan Kurnia misalnya bilang, Dokter Tifa dimanapun kau berada, tolong don't leave us ya kan. Jadi seolah-olah memang benar itu. Gini, gitu. Mungkin kalau saya khusus saja berpraduga baik. Memang dalam 10 hari terakhir, hari-hari terakhir ketika bulan suci Ramadan kemarin, kita kan tahu bahwa Dokter Tifa cukup serius melakukan 2 hal ya. Yang pertama, dia memang menyelesaikan beberapa percobaan atau uji coba di laboratoriumnya. Yang kedua, memang kebetulan biasanya orang di 10 hari terakhir itu adalah melakukan banyak itikaf ya, dan kemudian untuk kemudian menyongsong Lailatul Qadar. Gitu. Nah, itu berlangsung sehingga aktivitas Dokter Tifa tidak banyak muncul baik secara langsung atau secara virtual gitu. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya mereka itu kurang update dengan X-nya Dokter Tifa. Nah, karena ada kan di situ. Karena X-nya tuh terus bekerja, terus ada, dan bahkan untuk menanggapi isu bahwa dia mau ke OTW ke Solo, Dokter Tifa udah bikin tulisan di X berkali-kali, dan itu sebenarnya sudah diberitakan juga oleh media. Dan tidak update kanal ini, kanalnya Refli Harun gitu. Mas Refli kan juga beberapa kali membacakan itu kan. Membacakan itu. Tapi jangan dibilang nggak update ya, jangan-jangan nanti bilang karena kanalnya nggak ditonton orang. Tapi intinya adalah mereka tidak update. Jadi tidak benar juga dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tidak ada aktivitas sama sekali oleh Dokter Tifa. Justru dia membuat status di X clear sekali. Lalu itu diamplifikasi oleh channel-channel seperti saya. Bahkan juga ada salah satu tulisannya yang waktu itu membuat saya sedikit tersentuh karena dia menyebut-nyebut duit tunggal. Duit tunggal. Itu kan juga dia tulis. Gitu. Menyampaikan. Jadi agak aneh kemudian ketika kok nggak ada, seolah-olah nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Ya itulah memang kerjaan termul kayak gitu itu. Orang diam, dibikin rame, Sementara di sisi yang lain, saya juga berani pastikan ini kerjaan termul juga nih, yang namanya dibikin channel ini, yang dia membuat hoax murahan meskipun jumlahnya nggak murah 50 M. Tapi itu sengaja betul dilakukan pada saat kita umat masyarakat lagi melaksanakan sholat Idul Fitri, lagi merayakan hari kemenangan. Mereka sibuk. Kenapa saya mengatakan mereka sibuk, Mas? Karena polanya sama seperti penyebaran WA-nya Dokter Tifa itu, Dokter Tifa palsu Yang dimana mereka kemudian
menyampaikan dalam berbagai kanal mereka. Nih ya, hoax ini kan saya sebut hoax ini. Nah ini hoax ya. Hoax ini kemudian disebarkan, diamplifikasi di berbagai kanal yang utamanya mereka-mereka yang tergabung dalam gerombolan atau kolam Ceboker Nusantara. Ya, sehingga mereka masing-masing mengeluarkan topik yang judulnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama dan masing-masing tidak dengan kalimat bertanya atau kalimat mengkonfirmasi, tapi langsung statement. Langsung statement. Contohnya, ya saya nggak asal ngomong nih. Contohnya jelas betul. Ini kan banyak banget di contohnya. Contohnya mereka mengeluarkan misalnya kayak gini. A1. Wah, gitu. Nah, Mas Roy agak dekatin sedikit. Iya, karena ada anu ya. Info A1 terungkap sayembara 55 miliar. Ya. Ada menteri aktif terlibat dalam proyek ijazah Jokowi. Nih ya, ditulis oleh orang yang biasa nyebarkan hoax ini ya. Gitu tuh, ya. Kemudian ini lain lagi. Ya. Kanal yang lain. Apa? Nah, ini. Nih. Tuh, apa? Rismon bongkar rekaman pembicaraan dua bohir. Mana bongkar rekamannya? Nggak ada. Rismon buka bukti transfer 50 miliar. Nih, ini ketua gerombolannya. Ketua gerombolan Ceboker Nusantara, ya, inisialnya AF. Oh, AF. Ya. Tapi kita perlu klarifikasi, AF itu bukan anu ya, FA ya. Bukan FA, lain lagi kalau itu lawyer. Yang biasa bikin cerita-cerita ngaco juga itu ya. Gitu. Ini juga. Ini apa? Ya? Nih. Ini nggak main-main 50 miliar loh. Kenapa banyak netizen percaya? Nah, ini masih sedikit agak pakai tanda tanya. Pimpinan HTI sebut Rizik ditransfer 50 miliar. Nah, kan dibikin channel. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Ini juga Gempar. Ini JS. Sama polanya. Jadi mereka itu semacam mengorkestrasi kabar bohong dari dibikin channel. Ini sama persis, Mas. Dengan gerakan dari si Andi Aswan tadi yang kemudian menunjukkan seolah-olah dapat WA dari Dr. Tifa padahal palsu. Itu Mas, jadi artinya gini. Saya sangat yakin apalagi ini ada dua yang dilakukan. Hoaxnya yang mengatasnamakan Dr. Tifa WA itu dan hoax tentang isu 50 miliar yang seolah-olah dikatakan oleh Rismon. Padahal dalam berita, bukan berita ya. Hoax itu yang oleh dibikin channel itu hanya ada narasi seorang wanita dan wanita itu suaranya sangat mirip ya. Saya meskipun belum mengatakan identik dengan yang kemudian sering membawakan narasi sejenis dalam sebuah kanal YouTube yang depannya C. CO TV. Yang isunya itu juga dulu channel saingan saya itu. Lah iya itu. Kita kejar-kejaran tuh dalam hal subscriber. Alhamdulillah kalah dia. Sudah kalah. Walaupun isinya hoax melulu. Walaupun keroyokan. Iya, isinya hoax satu melulu. orang aja. Kemudian mereka itu narasumbernya cuma diputar-putar aja dari termul-termulnya mereka. Nah, tapi intinya kembali ke persoalannya, Mas, bahwa kita harus mengajak masyarakat untuk cerdas ya. Apalagi yang katanya gerombolan Ceboker Nusantara ini katanya anti hoax. Anti hoax malah nyebarin hoax. Udahlah, parah ini mereka-mereka. Jadi gitu. Kalau kita bicara mengenai materinya ya. Misalnya Dr. Tifa ingin RJ. Ada 50 miliar. Ada menteri senior atau menteri koordinator yang terlibat. Ada menteri aktif. Ya, itu kan hal-hal yang serius semua yang need clarification. Makanya, kan. Disebut juga, katanya maaf nih ya Prof Mahfud, nama Bapak disebut-sebut. Katanya sudah juga mengkonfirmasi. Mana? Nggak ada sebut mantan Wapres, Pak JK juga. Ada di situ. Kemudian jabatannya salah sih, itu jabatan lama, Menko Marves katanya. LBP kan sudah bukan lagi Menko Marves. Gitu. Dan ini menariknya, dia yakin pasti bahwa RAS atau Rismon itu tidak akan menolak itu atau tidak punya kuasa untuk menolak itu. Dan saya berani pastikan atau ramalkan lah, gitu. Maksud saya juga agak pasti karena sudah ada contohnya. Rismon akan dibuatkan AI, Mas. Artificial Intelligence seolah-olah dia bicara soal 50 miliar. Karena sekarang AI-nya yang menggambarkan Rismon, dia lagi nendang Parcel karena katanya dia dia marah dengan Parcel kok nggak ada duitnya itu. Dia tendang gitu. Jadi ini hal kayak gini akan terjadi, Mas. Dan itu kalau makanya saya sangat mengapresiasi ya, Mas Refli. Kemarin ketika Dr. Tifa dia muncul dengan tegarnya, muncul dengan semangatnya ya. Meskipun sorenya juga sempat muncul bersama saya sebentar, tapi malamnya bersama dengan teman-teman media, dia menyampaikan bahwa saya tidak RJ dan saya tetap berdiri dengan tegas dan tetap meneruskan ini. Bahkan dia menegaskan sekali lagi tentang
bukunya itu Mas. Ya karena dia bilang dia peneliti dan nggak ada urusan minta maaf itu kalau Betul. salah. Padahal Iya. dalam dunia penelitian nggak ada memaafkan. Dalam dunia penelitian itu adalah ya kalau ada temuan baru boleh kita sampaikan. Tapi jangan 400 halaman kemudian mau Dan makanya mau kemarin diedit kan Dr. semua. Tifa sekali lagi kan menegaskan soal bukunya yang ini, membedah otak ini kan, gitu. Jadi salut kita dan sekaligus itu jawaban Dr. Tifa dan selanjutnya itu jelas betul menegaskan Dwi Tunggal kami, itu Troy, ya gitu atau Troya kalau dengan advokatnya Troya atau kami berdua Troy, kami tetap terus berjuang, kami terus tetap menegakkan, kami tetap terus mengejar yang namanya ijazah 99,9% palsu. Jadi sobat era sekalian, sebagai lawyer dari Troy, saya ingin mengatakan bahwa mengejar ijazah palsu itu it doesn't mean kemudian bahwa kasus ini harus masuk persidangan. Oh ya. Jadi pengertiannya itu adalah kita kembali pada hal yang genuine. Betul. Yaitu pembuktian ijazah palsu. Ya. Bukan pembuktian Roy Suryo atau Dr. Tifa sudah melakukan pencemaran nama baik. Nah, itu nggak ada hubungannya. Dan sidang itu kan sebenarnya tidak mesti sidang yang hanya dibelokkan gawangnya untuk ke pencemaran nama baik dan juga fitnah kan. Sidang CLS itu kan juga sidang. Iya, atau harus kita nanti barangkali berharap Bareskrim membuka kembali penyelidikan atas pengaduan masyarakat. Ya. Tentang ijazah itu. Atau ada laporan baru nanti di Polda Metro misalnya. Gitu. Yang sudah di LP-kan, karena kemarin masih Dumas. Memang masalahnya adalah dengan polisi ini Mas Roy, kalau yang diadukan Jokowi, susah sekali bikin LP-nya. Inilah equality before the law-nya gimana. Padahal kata Pak Ugroseno yang namanya Dumas itu harus menerima. Ya bukan, Dumas itu adalah kalau kita mengadukan perilaku polisi, maka pengaduan masyarakat. Tapi kalau kita mengadukan tindak pidana, harusnya LP. Betul, itu kan aneh. Nah, jadi LP itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Nah, penyelidikannya itu ngapain pula kemudian tiba-tiba dihentikan dengan sebuah legitimasi seolah-olah sudah ada labkrimnya kan? Nggak boleh, itu masih tahap penyelidikan. Kemudian labkrim itu bukan hasil final yang berhak memutuskan itu asli atau tidak. Dan kalau kemudian diteruskan ke persidangan, yang persidangan itu persidangan soal fitnah dan pencemaran baik, bisa dibayangkan kan Mas Refli? Sidangnya itu hanya kemudian penuntut umum mana bisa ditunjukkan ke depan hakim, kemudian hakim hanya memanggil saudara pelapor, apakah betul ini ijazah Anda? Iya, sudah. UGM, apa ini ijazah Anda? Lalu hakimnya ngangguk-ngangguk. Udah. Hakim kan tidak punya kualifikasi yang untuk meriksa itu. Beda dengan CLS malah. Kalau CLS itu ada perbandingan antar barang bukti. Iya, karena memang dikhususkan untuk meneliti dokumen. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, tidak tahu. Gitu. Itulah yang masalahnya. Juga di antara kita juga harus jelas ini standing ini. Jangan sampai kemudian ada yang ngejar-ngejar gitu kan. Jangan sampai ada yang ngejar-ngejar, minta sidang. Padahal sidang yang dimaksud adalah sidang pencemaran nama baik. Iya, nggak ada pembuktian ijazah di situ. Karena kita sudah mengalami dengan Bambang Tri dan Gus Nur. Betul. Walaupun ijazah sokol asli itu tidak pernah dihadirkan. Let's say yang asli dipidana mereka. Iya. Hanya fotokopi waktu itu pada sidangnya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal kalau mereka punya ijazah sokol asli yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember, kan theoretically itu sudah eksis sejak tahun 85. Betul, iya. Jadi sidangnya Gus Nur Bambang Tri kan tahun 2022-2023. Kan harusnya sudah bisa dihadirkan. Keluarkan gitu. Apalagi waktu itu kan dari fakultas dari dekanat Fakultas Kehutanan kan sudah juga menunjukkan fotokopinya. Ya, itu harus berani ditampilkan, bukan hanya kemudian. Jadi Mas Roy saya lihat orang gitu loh. Ada dua pola yang mereka mainkan ini kayaknya. Mereka tuh anggap aja kubu sana ya. Pertama, mengejar-ngejar agar para tersangka ini mengajukan RJ. Dan ini bukan kabar bohong loh ya. Iya, di aware lah. Karena ada teman-teman saya ya, Bu Kurnia, Rustam gitu, itu yang sampai ditawar-tawarin terus. Ya, itu yang klaster 1 ya. Ya, itu yang klaster 1 pun juga hal yang sama. Klaster 2, Dr. Tifa juga sampai dibuatkan WA palsu itu. Ya, dan kemudian diisukan sebelumnya. Iya. Sudah OTW ke Solo, OTW ke Solo, OTW ke Solo. Kalau ke saya sampai memang, di antara kita ada yang percaya. Nah, inilah. Gitu. Kalau ke saya memang ya nggak berani mereka nawarin apa-apa. Alasannya Roy Suryo itu pernah loh. Sekarang bukan masalah pernah dan tidak ya. Ini juga terima kasih Mas Refli kemarin menceritakan kalau definisi seorang
residivis. Residivis. Satu lagi Mas yang paling. Iya. Saya belum pernah masuk ke yang namanya LP atau lembaga pemasyarakatan. Saya memang pernah masuk rumah tahanan dan itu statusnya beda dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau lembaga pemasyarakatan oke lah, nanti bisa dia sifatnya narapidana. Ya gitu. Ini hanya masuk rumah lagian tahanan. juga kasusnya kasus politik. Iya, dan itu jelas siapa yang bikin. Jadi kalau residivis itu ya penjamret, penggarong, orang-orang yang perampok, jebak saya, gitu. tunggu tanggal waktunya nanti. Itu semua juga akan terbongkar tuh orang-orang. Jadi terlalu berlebihan ketika bicara residivis, orang yang dihukum karena politik. Kalau begitu nanti kita bilang Budiman Sujatmiko juga residivis. Dan kasus saya itu sebenarnya sama dengan Gus Dur sama Bambang Tri. Iya. Yang dihadirkan tuh hanya fotokopi buktinya. Nggak pernah ada bukti. Yang masih ada, Twitternya juga sudah nggak ada. Jadi kita kalau bicara mengenai orang yang ditahan, orang yang divonis dengan undang-undang ITE itu bukan penjahat, itu korban politik. Termasuk Jumhur Hidayat, Syahdan Nenggolan, Anton Permana. Betul. Jadi kalau saya mah tegar-tegar aja enggak apa. Ya, kembali ke topik. Nah, jadi kembali ke topik ya. Jadi mereka mengewer-ewer RJ, itu satu. Nah, yang kedua kelihatannya strateginya adalah justru mereka sendiri menghindari sidang. Itulah kelihatan banget kok. Iya, menghindari ada persidangan. Makanya M. Taufik ya, salah satu lawyer dari kita juga, Troya juga ya. Yang ada di Solo. Tifa Royce Advocates juga mengatakan dua alat bukti ini kelihatannya susah dipenuhi mereka. Satu, fisik ijazahnya mana sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah kesediaan pelapor atau pengadu untuk hadir dalam sidang. Nah ini. Kalau itu tidak terpenuhi, jaksa bingung. Persis. Bagaimana mereka mau meyakinkan hakim? Kalau memang sudah ada yang namanya fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan kalau yang namanya janji, ya itu orang ini memang sudah sering banget janji. Saya akan hadir di persidangan. Saya akan tunjukkan. Mana? Kalau memang ya tunjukkan itu di CLS, perkara orang bisa mengatakan CLS itu bukan sidang. Semua sidang di Indonesia itu kualitasnya, statusnya sama. Dan semua berpucuk di Mahkamah Agung nantinya. Betul. Jadi mau di Jayapura sana, nanti kalau mekanismenya sampai kasasi juga. Itulah. Jadi CLS ini sendiri ya kan. Nanti kalau misalnya ada banding dan kasasi, ya mereka masukkan lagi argumentasi, ya kan? Memang tidak ada lagi proses pembuktian, tetapi paling tidak ada penegasan. Ada sebuah argumentasi yang meyakinkan bahwa ijazah itu ada dari kubu mereka dan palsu dari kubu yang lainnya, kan begitu. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, berita yang mengatakan Dr. Tifa OTW ke Solo itu akan menjadi pejabat teras, tidak benar, sama pemuja hebat tembok ratapan Solo, itu sama sekali tidak benar. Jauh panggang dari api. Cuma begini Mas Roy. Kan saya bicara tentang killing the messenger. Betul. How to kill the messenger. Nah, kita tahu messengernya ini ada Rismon, ada Mas Roy, ada Dr. Tifa, dan yang satu sayangnya Rismon kena gini. Satu lagi. Nah, bagaimana kemudian kill the messenger ini ternyata berjalan, dicari titik-titik terlemah dari RRT ini masing-masing orang, termasuk juga RRK di sana ya kan. Kemudian dieksploitasi. Persis. Dalam kasus Rismon patut diduga menurut keyakinan kita bahwa Rismon kena dalam soal jebakan soal ijazah S3 yang diduga palsu ternyata, dan juga surat kematian yang dibuat istrinya. Nah, ini yang kasihan juga diduga gitu kan. Karena saya pernah lihat Rismon mengatakan ketika dia mau diperiksa, titip Vivi, istrinya tuh Vivi. Saya dengar dia ngomong kepada siapa, dan saya dengar dari orang itu. Jadi dia sangat mengkhawatirkan istrinya itu. Karena mereka sama-sama kemana-mana bareng. Betul, kan? Itu kompak banget itu. Dan ketika kemudian ada surat kematian yang diduga dibuat oleh istrinya ini, inilah. Kemudian mungkin khawatir, diancam-ancam dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan sebagai faktor internal. Tapi apakah secara eksternal memang ada maksud dari awalnya begitu? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, karena juga kita dengar kabarnya setiap hari ada yang nakut-nakutin. Nah, siapa ini yang tiap hari nakut-nakutin ini? Ini kan repot ya. Harus yang melindungi, menjaga. Tapi untuk Rismon ya kan, ya kita sebenarnya agak protes juga ketika kita menerima surat cinta. Kan kita sebelum dia menarik memberhentikan kita sebagai lawyernya, kita sudah menarik diri dulu kan? Tapi kan seolah-olah ada surat tanggal 2 Maret. Backdated. Kok 2 Maret? Karena kenapa 2 Maret? Karena tanggal 3 Maret dia mengajukan RJ.
Dan itu aneh. Iya. Karena kalau 2 Maret dia baru mengajukan surat untuk memutus atau mensudahi teman-teman Bala RRT waktu itu. Bala RRT waktu itu. Hanya dalam tempo kurang dari seminggu sebelumnya dia masih nge-tweet dengan keras banget kalau soal legalisasi ijazah. Iya. Bahkan nggak sampai sebulan sebelumnya dia Saya menjadi ahli, tanggal menjadi saksi di 30 sidang CLS. pada tanggal 28 ya. 28 kan tanggal 2 Maret kan. 28 itu kan akhir bulan kan, Februari kan sama 28. Ya. Itu masih ketemu dia di bandara. Nah, iya. Waktu sama Gus Nur. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa dia berubah. Tapi tiba-tiba tanggal 3 itu Bisa dia mendaftarkan RJ. dia mendaftarkan RJ. Dan tanggal 11 keluarlah surat perintah itu. Iya. Super Semar itu. Ini sebenarnya tidak fair bagi kita ya. Karena bukan apa, ini kalau kita bicara tentang lawyering, ini kode etik juga sebenarnya. Betul, nggak boleh main sendiri ya, gitu, ya satu kan? tim kan ada koordinatornya dan lain sebagainya. Tiba-tiba loncat sendiri. Ya, gitu kan? saya sih tidak ingin menyinggung orang per orang, tapi kita bicara tentang sebuah etika yang harusnya kita junjung tinggi kan. Karena kenapa? Karena akhirnya saya yang kena fitnah. Nah itu. Gak mungkin katanya RH nggak tahu. Dah pokoknya kami ini kenyang mas. Baik teman-teman lawyer yang sudah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal capek, tanpa mengenal dana, luar biasa loh membantunya. Kami juga dihantam dengan isu yang relatif sama gitu, mengalah lah, kemudian sudah bahkan judul-judul acara beberapa TV kan menurut saya nggak fair juga gitu loh. Ada yang judulnya tuh respon ajukan LC, ya kan, menyerahlah Roy dan Tifa. Ini apa-apaan gitu loh, bikin judul kok kayaknya nggak profesional. Jadi yang harus kita tegakkan lagi adalah RJ itu restoratif justice itu memang sebuah mekanisme untuk menyudahi proses hukum, baik dalam tahap penyidikan, penyelidikan, boleh sebelumnya, penuntutan bisa. Tetapi RJ itu adalah mengandaikan bahwa seseorang itu bersalah. Atau di satu sisi dia pelaku lalu korban. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita dalam kasus ijazah palsu ini, masa Jokowi dibilang korban? Nah, korban apa dia? Orang warga negara minta klarifikasi soal ijazahnya. Tolong tunjukkan ijazahnya. Kok jadi korban dia? Nah, sementara RRT, RRK dibilang pelaku. Kayak gini kok mau disebut asli ya. Selain soal watermark, soal emboss, fotonya coba dilihat. Itu sudah jauh banget itu kalau dikatakan bahkan seorang yang sempat di kepolisian 35 tahun saja, mantan Wakapolri aja. Iya, Pak Ugro begitu lihat langsung itu bukan dia, Mas. Gitu, sudah pasti. Dan statement yang sama dikatakan juga oleh beberapa orang termasuk para penerima berkas di pendaftaran dulu yang mengantarkan, bahkan saudara Rustam, ada tim yang mengatakan kok fotonya beda ya. Makanya gitu loh. Kok ini kok nggak mirip gitu ya. Ini sebenarnya ini fotokopi yang barangkali agak disamar-samarkan supaya mirip. Kalau dia aslinya dengan AI tambah nggak mirip. Oh iya, betul. Tambah nggak mirip. Apalagi kalau dia dibuat dengan sebuah metode tertentu, dia dijadikan presiden. Nah, dengan usia yang kurang lebih kalau 2014, berarti 53 tahun. Kan harus ada. Dengan 53 tahun, nggak mungkin cari orang yang beda banget. Iya. Ini lebih ganteng jadinya. Gitu. Tuh, jadi alasannya kenapa ada foto ini. Jadi kita tahu ya, sederhananya adalah ketika masalah sederhana justru dibuat rumit dengan ke Jepang segala, ke Yamaguchi University dan seolah-olah kemudian ada yang bilang, guys, ya kan, aku gini-gini ya kan. Menurut saya agak aneh. Kenapa? Begini, kan magnitude antara Rismon dan Jokowi itu beda sekali. Betul. Jokowi itu adalah mantan presiden 10 tahun. Berkuasa, transparansi dan lain sebagainya dibutuhkan, diperlukan untuk bangsa ini. Rismon itu siapa yang kemudian tiba-tiba dipadukan sampai mengatakan kami sampai membantu Pak Jokowi untuk menghindar, untuk menghalangi hoax dan lain sebagainya. Gak ada malunya. Saya bilang no freelance, tidak ada makan siang yang gratis, ya kan? Kalau Anda membela penguasa atau mantan penguasa yang masih powerful dan ekonominya tinggi, Anda patut dicurigai, ada apa-apanya. Persis. Ya kan? Tapi kalau Anda membela Mas Roy yang nggak ada apa-apanya. Itu jadi kita bicara mengenai ini profit. Jadi high risk tapi no profit. Kan biasanya kan high risk, high return. Wah iya.
Kalau ini enggak high risk, no return. Ya, tetap balik-balik. Tapi di sini ada idealismenya. Ya, idealismenya adalah bagaimana menegakkan good governance, clean government dari orang yang selama ini ya kita sudah anggap merusak Indonesia dengan kepemimpinan 10 tahun. Karena ternyata yang diciptakan adalah para termul yang kemudian merusak bangsa ini dengan sebuah argumen yang tidak bertanggung jawab. Cuman mengemukakan sentimen dan lain sebagainya. Ya itulah muter. Contoh misalnya, ketika Rismond muter haluan ya, berbalik arah, pindah dia bicara mengenai mungkin gradasi apa macam-macam. Apalah, ya kan? Translasi, rotasi, dan rotasi. Pada satu aja, dia masih yakin nggak? Iya. Kalau fotonya ini foto Jokowi, kan tidak ada pernyataan dia. Iya, kan? iya. Dia yang mengatakan itu fotonya 11.000% itu bukan foto Jokowi. Iya. 11.000 triliun bahkan. Iya, betul. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dia sudah yakin kalau dia mengatakan asli, fotonya asli? Ya. Karena satu aja tidak terbukti bahwa itu bukan itu foto. langsung Selesai. fail. Iya. Jadi kita nggak usah susah-susah dan sejauh ini belum ada yang mengatakan itu foto asli. Semua mengatakan foto itu palsu kecuali Andi Azwan mungkin mengatakan asli fotonya. Jelas lah kalau dari kolam sana mungkin karena udah terbiasa hidup dalam kolam ya kayak gitu. Ya hilanglah objektivitas. Jadi nggak apa-apa kita bilang mereka termul dan lain sebagainya. Karena mereka juga bilang teroris, ya kan? Nggak apa-apa. Roti, sobek. Jadi maksud saya vice versa. Kalau Anda mau main kata-kata, ya kita main kata-kata. Iya. Tapi jangan sampai main kata-kata Anda kemudian ngadu ke penegak hukum. Ini ada konsekuensi hukumnya. Itu namanya kalau dalam bahasa Mas Raffi sontoloyo, ya kan? Jadi kita kalau mau berdebat ya debat aja. Betul. Ya. Nah, kita kan objektif, kesatria, jujur. Iya. CBM. Ya, CBM. Cerdas, berwibawa, apa itu? Mandiri atau apa lo? Bukan cemen, ya. Kemudian bohong. Nah, Mas Roy, memalukan. Ya. Ini kita buka dapur sedikit, Mas Roy. Mas Roy sebenarnya pernah nggak ditawari RJ? Kalau saya terus terang, ya alhamdulillah memang saya tidak pernah mau RJ. Dan saya tidak butuh maafnya dia. Ya itu tegas banget loh ya. Tapi tidak pernah juga ditawari? Nggak pernah, ngapain. Dan mereka mungkin khawatir kalau nawari saya, resiko besar. Kalau misalnya telepon, suaranya bisa kemana-mana. WA, bisa di capture juga bisa kemana-mana. Pakai tampilan yang hanya tampil 1 detik itu. Atau kalian buka, saya juga bisa bongkar itu. Sampai itu menjadi surat biasa. Gitu. Jadi mereka mungkin memang khawatir betul kalau mau ngajak. Gitu. Sayangnya saya sebagai koordinator baik Bala RRT maupun Troya sekarang Tifa pernah ngalamin belum? Nggak pernah juga. Lah iya, udah. Kenapa nggak yang dihubungi Refli Harun bukan Al-Qaidiri? Nah itu loh karena kenapa nggak Refli Harun melainkan Al-Qaidiri kan? Ya mungkin mereka makanya itu kan jadi kita curiga. Ya jangan-jangan memang sudah jelas karena mereka tahu titik-titik kita ada di mana. Ya kan, dan kemudian sudah tahu. Ya ini polanya ke sini, circle-nya ini. Ya udah cukup ini. Jadi aja. ini juga peringatan bagi kita ya. Selain kita jangan sampai kita kecolongan lagi dengan Rismond dan lawyernya kan. Yang tiba-tiba berbelok dan kemudian kita yang kena fitnahnya. Iya, banyak yang teriak-teriak dan bukunya nggak salah sekali lagi, ya kan? Apa yang ditulis Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026 sebelum dia kemudian diumumkan mengajukan RJ itu benar. Itulah his best knowledge, ya kan? Betul. Jadi didasarkan pada pengetahuan dia yang terhebat. Tapi setelah itu kalau dia mau melakukan revisi ya bolehlah 10 lembar, mungkin ada beberapa yang. Tapi kan nggak mungkin 400-nya direvisi semua. Yang kedua, tidak mungkin kesimpulannya. Masa dari 400 itu kan ada satu kesimpulan yang solid. Jadi solid kesimpulan yang conclusion, ya kan? Nah, conclusionnya itu adalah A dan B kan, ijazah itu palsu, ijazah itu asli. Betul. Nah, ketika dia sudah come up dengan sebuah pernyataan bahwa ijazah itu palsu based on hasil riset dia, kalau dia berubah, berarti sangat tidak kredibel dia sebagai peneliti. Kalau tiba-tiba bisa mengubah sendiri. Ya kan? Kalau varian-variannya bolehlah, ya kan? Ya seperti tadi. Nanti ada yang ditambahin atau ada yang ditambahin, ada yang kurang dan lain sebagainya. Boleh. Gitu. Mas Roy pun mungkin ketika ada variabel baru, katakanlah ijazah tanggal 15 Desember yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya itu diperiksa kembali. Boleh dilihat, boleh dipegang, boleh dianalisis. Mungkin hasilnya sedikit berbeda dengan Andi Aswan punya atau Dian Sandi punya. Cuma
kesimpulan umumnya harusnya sama. Nggak berubah antara yang tahun abad ke-17 dulu dengan sekarang gitu. Yaitu palsu. Iya, palsu. Karena memang dugaan kita tidak ada yang aslinya. Nah, iya. Itulah yang kemudian kalau ada, Mas, tidak perlu harus sampai barang buktinya 700 lebih. Iya. Saksinya 120. Nyoh. Wah, itu kan udah jelas. Kalau ada kan langsung nih, gitu. Jadi pertama ya memang tahapnya adalah memastikan ijazah itu memang asli ingredientnya. Iya. Tapi kalau ijazahnya asli belum tentu dia orang yang berhak mendapatkannya. Iya, karena orangnya bisa saja menyalahgunakan. Atau dia nggak pernah tamat misalnya. Tapi dia dapat ijazah yang asli. Iya, itu. Tapi kalau ijazahnya sendiri sudah palsu fisiknya, maka bawahnya nggak penting lagi. Itulah yang kan? Benar. Nggak penting lagi. Nah, dalam konteks ini kita sudah sampai pada kesimpulan fotonya itu bukan foto dia. Pasti kalau. Jadi ngapain kita ngecek lagi yang lain sebenarnya ya kalau proses penyelidikan dan penyidikannya benar. Form, mulai dari ELA, lembaran ingredients, emboss, kemudian shredding dan lain sebagainya. Gitu. Mas Roy, tadi misalnya ya, kalau Mas Roy ditawari RJ misalnya, atau kayak yang kemarin-kemarin lah, nggak perlu minta maaf, ya kan? Ya. Pokoknya kita damai. Gimana sih Kak Mas Roy? Saya akan mengatakan bahwa sebagai seorang peneliti telah menulis juga bersama Dr. Tifa dan waktu itu juga masih bersama Resmond buku yang itu sudah sangat ilmiah ya gitu. Kami tidak akan menarik buku itu, tidak akan menolak ya. Buku itu tetap ilmiah, tetap sama. Yang kedua jelas betul ya, karena tidak ada yang salah. Buat apa kami melakukan atau minta RJ? Ya kan gitu. Tidak ada untungnya baik bagi kami maupun dari pihak sono. Dan kemudian kita juga akan tetap memantau, kita akan tetap melihat bahwa kalau ada yang kemudian melakukan hoax atau melakukan kabar bohong, baik itu WA palsu seperti WA Tifa atau web palsu yang mengatasnamakan ada uang bohir atau dana 50M lain-lain sebagainya ya, itu akan kami tangkap. Oke, jadi sekali lagi jangan salah ya, Sobat Era sekalian dan channel-channel lainnya ya. Mas Roy mengatakan bahwa kesimpulan 99,9% palsu itu tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya syarat perdamaian, katakanlah perdamaian bukan permintaan maafan, itu harus mengubah kesimpulan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Ya kan? Karena itu namanya mengingkari ilmu pengetahuan dan mengingkari amanah dari masyarakat. Tapi kalau syarat perdamaian tersebut sekedar basa-basi saja, ya silakan aja. Loh, yang namanya halal bihalal, ya kalau kan? ketemu ya salam-salaman. Mungkin. Maka di sisi lain saya juga mengkritik, Mas. Kemarin ada yang melakukan silaturahmi halal bihalal. Terus ada yang tokoh datang, disebut tidak diundang datang. Itu kan namanya halal bihalal. Itu kan ya sudahlah, siapa aja silakan datang. Silakan masuk, atau istilah kita itu kosong-kosong ya gitu. Yang paling penting adalah itu dari sisi manusiawi. Kan sekali lagi penelitian ini tidak bermaksud untuk memojokkan Jokowi. Kan berkali-kali Mas Roy bilang begitu. Iyalah. Tapi hanya ingin membuktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Betul. Tapi it doesn't mean bahwa yang pemalsunya Jokowi sendiri. Bukan. Kita tidak menuding Jokowinya. Kecuali kita nanti hanya kalau lagi. Kita selesai pada penelitian bahwa ijazah itu palsu. That's all. Betul. Hubungan manusiawi kata Jokowi, lebaran maafkan silahkan, tapi tidak ada kaitannya dengan RJ dan dengan perubahan sikap. Artinya Mas Roy tidak akan mengikuti jejak Resmond lah. Yang menarik semua tulisan, buku dan lain sebagainya, minta maaf, salah dan lain sebagainya. Jadi Dr. Tifa juga begitu kan. Sepanjang itu adalah penelitian, objek penelitiannya, dia mengatakan bahwa tidak akan berubah. Karena itu adalah hasil dari penelitian. Tidak ada maaf-memaafan dalam hal penelitian, dalam hal ilmiah. Kalau maaf-memaafkan soal lain silakan. Ya kan, itu manusia. Mungkin aja ya kan. Tidak mungkin juga kita tidak punya salah kepada orang lain kan. Mungkin kita terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Tapi dalam soal sikap bahwa itu adalah ijazah palsu, itu adalah sebuah pendirian akademik yang tidak berubah ya. Karena kalau misalnya berubah, saya berhenti juga jadi lawyer. Saya udah bilang kan, kalau RRT RJ, saya akan mundur. Orang mengatakan, loh kan kemudian ada anggota DPR dari Partai Nasdem mengatakan, wah apa
Ini gimana? Ya mundur tuh yang minta RJ. Iya. Masa semuanya? Ya nasabahnya masih tetap memilih dan menghendaki tim kuasa hukum itu ya jalan. Bukan nasabah. Ya. Nasabah, prinsipal, nasabah. Sorry. Prinsipal. Ya, namanya artinya pelanggan gitu ya, pelanggannya bukan nasabah. Prinsipal. Kami ini. Iya tergantung prinsipalnya. Ya, mengatakan kecuali itu. prinsipal mengatakan. Sudah. Saya tidak percaya Anda, saya cari yang lain. Ya, itu baru. Ini nggak ngerti, dia nggak ngerti hubungan klien lawyer ya, padahal anggota DPR. Bingung saya, nggak usah sebut namanya ya. Iya nggak usah. Tapi memang banyak kayak gitu. Iya, tiba-tiba dia menagih. Gimana? Ada juga yang sok ngaku lawyer, tapi ternyata setelah kita kejar, SI-nya dari mana juga nggak jelas juga ada. Tapi semacam yang apa? Terpidana tapi masih melarikan diri itu. Itu kan jelas juga sarjana hukumnya dari Ruko itu. Seolah-olah dia merujak saya. Wah iya. Pakai potongan-potongan. Ngaco bener. Rismon kenapa minta RJ? Gitu. Karena dia tidak yakin bahwa RH bisa memenangkan. Lah ini bukan soal menang dan menang. Iyalah. Ini adalah soal membela kebenaran. Membela kebenaran itu jalan terjal memang. Iya betul. Kalau Mas Roy ini mau selesai. Datang ke Solo malam ini selesai dia. Tidak akan jadi tersangka lagi. Ya kan? Walaupun dibilang dia istilahnya residivis gak bisa. Wah apaan, baca dulu lagi ya aturan-aturannya. Jadi kemarin kalau kita pakai KUHAP yang baru semuanya nggak bisa. Iya. Tetapi kan selalu ada diskresi-diskresi yang kita juga nggak ngerti. Kita hormati beberapa kawan. Jadi saya katakan jalan idealisme, jalan kebenaran itu jalan terjal. Tidak sembarang orang yang mau menitinya. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Nah itu yang Rismon menyerah. ES menyerah, DHL menyerah di tengah jalan. Itu di tengah jalan. Ya. Walaupun dalam perspektif mereka mengatakan itulah kehebatan mereka. Itu soal lain. Loncat dari kapal ibaratnya yang berjalan kok kehebatan. Kalau dibilang kehebatan ya kita nggak tahu ukurannya seperti apa. Iya. Tetapi kita tetap ingin berjuang soal ijazah ini sampai tahap akhir. Tapi sekali lagi sampai pembuktiannya. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Bukan pembuktian pencemaran nama baik. Ya ini yang paling penting setelah laporannya. Bukan soal fitnah, dibawa di mana CLSK, di Bareskrim itu soal teknis. Atau bila perlu kita mengadukan hal yang baru bisa juga. Gitu. Mas Roy, nggak terasa kita ini omon-omon berdua ini ternyata sudah 1 jam. Mungkin Mas Roy bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah manusia itu dibekali dengan otak dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatan itu sebaik-baiknya. Jangan asal percaya kalau ada kabar apalagi di sosial media sekarang ini, bagai platform apapun maupun itu komunikasi pribadi yang mengatasnamakan orang-orang tertentu tanpa cross check. Satu tips dari saya, kadang-kadang saya juga dikirimi kayak gitu, bukan dalam kasus ini ya, banyak kasus. Misalnya, Mas, ini nomor saya yang baru tolong di save, misalnya dalam kurung siapa gitu. Pertama kita lihat dulu bahasanya. Apakah bahasa yang digunakan tuh bahasa yang biasa digunakan untuk kita? Karena ada juga orang yang nggak biasa nyingkat-nyingkat, tiba-tiba di sini disingkat-singkat. Itu harus curiga sebenarnya. Jangan-jangan ini bukan yang asli. Biasanya panggil Mas, tiba-tiba panggil Bang. Iya Bang, lo ini apa gitu kok aneh gitu. Terus yang seharusnya hal yang sangat kecil nggak salah Idul Fitri ditulis Idul Fitri. Itu sederhana, tapi menurut saya tidak mungkin kalau orang yang nulis yang benar akan melakukan hal yang apalagi salah. Dia sedang approach. Nah, itu kan aneh. Salah kan kalau dia approach itu dia baca lagi biasanya. Betul. Itulah yang menjadi sekali lagi memang harus hati-hati, cermat, bijak dalam melakukan komunikasi di sosmed dan jaga kemudian cepat untuk kemudian mengambil kesimpulan atau menuduh. Kalau itu belum dicermati secara betul, dan juga jangan kemudian kita malah mengamplifikasi seperti yang dilakukan oleh para kecuali kita sendiri Ceboker Nusantara. Kecuali kita sendiri yang menjadi otak intelektualnya. Nah itu, tapi kan insya Allah tidak ya gitu, kita menjalankan ini. Enggak, maksud saya menyinggung orang lain. Oh iya. Kecuali dia sendiri menjadi otak. Dan itulah yang terjadi pada modus yang dilakukan mereka. Makanya diamplifikasi. Kirim WA sendiri, kirim istilahnya. Kirim WA sendiri, ribut sendiri, kemudian bisa tangan sendiri, tapi tiba-tiba ceritakan ke orang lain panjang detail gitu untuk seolah-olah membuat supaya mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Tapi memang di antara kita juga harus saling menjaga ini. Setuju. Saling menjaga, saling percaya bahwa kita tetap berada pada jalur perjuangan ini. Kalau pernah terjadi pada Rismon, Sobat Era sekalian begini. Kita sebenarnya tidak mengenal Rismon itu siapa.
sebelum Maret 2025. Kita nggak tahu dia siapa dia. Pernah muncul kopi sianida dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak ngerti. Bahkan ikutnya dia komentar soal ijazah palsu ini bukan karena kehendaknya sendiri, istrinya yang mendorong. Itu pernah juga ngomong sama saya. Ya. Kenapa? Ya tentu ada motif-motif lainnya. Ya mungkin untuk melambungkan namanya, channelnya dan lain sebagainya. Dan memang dia mendapatkan expose yang luar biasa. Nah inilah yang barangkali kemudian tidak dia sadari ketika dia menggunakan identitas dokter di Wikipedia. Itu. Lalu banyak banget mata-mata elang yang kemudian mempelajari orang mengutak-atik. Makanya kemudian berlaku teori kill the messenger. Nah, killing the messenger ini mau diterapkan juga ke Dokter Tifa. Nah, hati-hati. Karena saya dengar ini yang terlibat ini juga kegiatan-kegiatan intelijen. Itulah, sudah pasti. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apakah ini intelijen resmi atau tidak. Tapi intelijen termul. Sadap menyadap itu sudah dilakukan. Tracing tadi jangan lupa. Itu sebenarnya kejahatan. Intercept itu yang namanya unlawful interception itu. Tetapi kita agak berat. Kalau misalnya ini melibatkan katakanlah institusi formal. Tapi kita jangan sebutkan. Karena terus bilang begitu. Kalau gitu Anda menuduh, kita akan laporkan. Itulah sukanya begitu mereka. Kita ngerti putusan MK itu tidak ada lagi lapor-melapor pencemaran nama baik institusi. Institusi tidak boleh menjadi subjek yang kemudian bisa melaporkan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Mas Roy, the last word. The last word bagi saya sekali lagi, insya Allah kami tetap kompak baik yang berada di klaster 2 saya dan Dr. Tifa Fauzia Tiasuma ataupun yang berada di layar 1 yaitu Bu Kurnia Triwiyani, Gisal Fadila sama Pak Rostam Effendi. Kami berlima yang masih ada di sini masih menjalankan tugas-tugas kami selain kewajiban kami ingin terus menyatakan atau mendobrak bahwa masyarakat Indonesia jangan pernah berhenti untuk menyelidiki soal ijazah palsu karena itu sudah jadi satu hal yang menarik karena kemudian penuh dengan dinamika, penuh dengan lika-liku dan saya selalu katakan bahwa yang namanya yang namanya ijazah itu itu tidak akan pernah tenang. Nah gitu. Jadi gitu kontroversi ijazah tidak akan pernah tenang. Jadi kami siap menghadapi itu dan jangan sekali-sekali mau poncang-pancing dengan RJ-RJ-an atau kemudian mengancam atau kemudian melakukan hal yang di luar nalar seperti yang kemudian sempat dilakukan itu pada sahabat kita. Itu Mas. Dari saya begini, sobat semuanya, siapapun Anda yang namanya esensi dari perjuangan ini adalah membuktikan kebenaran apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tidak sekedar itu, kita bicara tentang hal yang lebih besar, bagaimana bangsa ini bisa transparan, ada pertanggungjawaban seorang pemimpin dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kalau ini saja tidak jujur, apalagi hal yang lain, seperti korupsi dan lain sebagainya. Dan perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Jangan pedulikan ada yang belok. Kalau misalnya ada yang belok ES, DHL, Rismon, biarkan saja. Mungkin sudah selesai masanya bagi mereka. Atau hanya segitu saja. Sudah selesai lah. Saya pakai bahasa yang begitu. Sudah selesai masanya bagi mereka. Nah kita justru memunculkan orang yang staminanya tinggi, endurance-nya tinggi, lama, kuat. Atau ada jauh lebih pintar. Ada orang-orang baru yang kemudian juga membersama. Dan mulai banyak kan? Ada Lukas Luarso, ada Leoni, ada Profesor Tono dan lain sebagainya. Semua. Dan ada kabar menarik juga yang barusan saya dengar hari-hari ini dari kampus UGM gitu bahwa dulu ada seorang profesor yang mantan rektor, nggak usah disebut itu siapa, yang sempat kemudian menyatakan atau kalimatnya adalah mendukung kita dengan ijazah itu dilakukan, bahkan beliau bisa detail banget menceritakan soal ada skripsi yang dicuri dan lain sebagainya, dan sempat kemudian quote and quote agak ditekan supaya tidak bicara. Hari-hari ini bicara lagi beliau. Luar biasa. Nanti kita lihat Saya sempat agak terkecoh waktu itu. Karena saya interview Topi Merah. Soal begini kan, ternyata dia ubah. Rektornya itu mantan rektornya. Topi Merahnya sih nggak berubah. Itu sih sobat era sekalian mudah-mudahan insiden kecil itu. Mudah-mudahan kebenaran tetap bisa ditegakkan. Dan sebenarnya kebenaran itu mudah dalam kasus ini. Cuma berusaha dihindari dengan RJ lah, nantang-nantang Prapit lah dan lain sebagainya. Justru makin Anda bertele-tele, berliku-liku,
maka semakin menunjukkan 99,9% ijazahnya palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren cadas. Cadas. Cia.